Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ananda akan belajar kembali bersama Ustazah di tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, dengan mengamati gambar peta, Ananda dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Kedua, dengan melalui membaca, Ananda dapat menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Ketiga, dengan membaca, Ananda dapat nanti menemukan ide-ide pokok bacaan secara tepat. Nah, Ananda, mari kita perhatikan peta kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Allah telah menganugerahi alam Indonesia dengan sangat indah dan kaya. Laut, pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung banyak ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Pertama, kita masuk Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Di sebelah timur pulau banyak dijumpai rawa yang dialiri sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Asahan, Sungai Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Kerinci, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Pulau Sumatera memiliki luas 473.481 km persegi. Batas lautnya adalah sebelah utara Teluk Benggala dan Laut Andaman. Timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas daratan sebelah utara Malaysia dan Singapura, sebelah selatan Kepulauan Mentawai, sebelah barat negara India, sebelah timur Pulau Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sumatera terdiri dari yang pertama, nama-nama pantai dan lautnya. Yang pertama, pantai. Pantai di Sumatera ada Pantai Iboh di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, dan Pantai Carocok di Sumatera Barat. Laut-laut di Sumatera antara lain ada Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Yang kedua, nama-nama dataran rendah di Pulau Sumatera adalah yang pertama dataran rendah Asahan, dataran rendah Muara Jambi, dan dataran rendah Kota Jambi. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera ada Gunung Marapi, Gunung Talang, Gunung Kerinci, Gunung Dempo, dan Gunung Sinabung. Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi. Batas lautannya terdiri atas utara berbatas dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatas dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatas dengan Selat Sunda, sebelah timur berbatas dengan Selat Bali. Sedangkan batas daratan Pulau Jawa, sebelah utara berbatas dengan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatas dengan benua Australia, sebelah barat berbatas dengan Pulau Sumatera, dan sebelah timur berbatas dengan Pulau Bali dan Madura. Nah, Ananda, sekarang kita masuk kepada keadaan alam Pulau Jawa.
Yang pertama, nama-nama pantai dan laut. Pantai di Laut Jawa terdiri atas Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Anyer di Banten, Pantai Klayar di Pacitan, Jawa Timur, Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Pulau Jawa memiliki laut antara lain Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Berikutnya kita masuk kepada nama-nama dataran rendah di Pulau Jawa. Antara lain ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Nama-nama gunung di Pulau Jawa ada Gunung Marapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Tangkuban Perahu. Pulau Kalimantan memiliki luas 743.330 km persegi dan 544.150 km persegi. Batas lautan Pulau Kalimantan adalah sebelah selatan berbatas dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatas dengan Selat Karimata, sebelah timur berbatas dengan Selat Makassar, sementara batas daratannya sebelah utara berbatas dengan Malaysia, sebelah selatan berbatas dengan Pulau Jawa, sebelah barat berbatas dengan Bangka Belitung, dan sebelah timur berbatas dengan Pulau Sulawesi. Keadaan alam Pulau Kalimantan. Nama-nama pantai dan laut di Pulau Kalimantan terdiri atas: pertama, pantai. Pantai Maratua di Kalimantan Timur, Pantai Kubu di Kalimantan Tengah, Pantai Tanjung Batu dan Pantai Selimpai di Kalimantan Barat. Laut yang ada di Pulau Kalimantan adalah Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Sementara nama-nama dataran rendah di Pulau Kalimantan ada dataran Pangkalan Bun, ada dataran rendah Ketapang, dan ada dataran rendah Kulau Kapuas. Nama-nama gunung di Pulau Kalimantan ada Bukit Raya, Gunung Liang Pran, Gunung Manyapa, Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Pulau Sulawesi memiliki luas 174.600 km persegi. Batas lautan sebelah utara berbatas dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatas dengan Laut Flores, sebelah barat berbatas dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatas dengan Laut Maluku. Sementara batas daratan untuk Pulau Sulawesi, yang pertama sebelah utara berbatas dengan Filipina, sebelah selatan berbatas dengan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah barat berbatas dengan Pulau Kalimantan, dan sebelah timur berbatas dengan Pulau Maluku. Keadaan alam Pulau Sulawesi terdiri dari: yang pertama, nama-nama pantai dan lautnya. Pantai di Pulau Sulawesi ada Pantai Losari di Sulawesi Selatan, Pantai Lakeba di Sulawesi Tenggara, Pantai Dato di Sulawesi Barat, Pantai Pulisan di Sulawesi Utara. Lautnya terdiri atas Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Maluku, dan Laut Banda. Nama-nama dataran rendah di Pulau Sulawesi ada Dataran Rendah Maros, Dataran Rendah Makassar, dan Dataran Rendah Goa. Sedangkan nama-nama gunung di Pulau Sulawesi ada Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Klabat, dan Gunung Soputan. Pulau Papua memiliki luas 785.753 km persegi dan 316.553,7 km persegi. Batas lautannya sebelah utara berbatas dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatas dengan Laut Arafuru, dan sebelah barat berbatas dengan Laut Banda. Batas daratan Pulau Papua adalah sebelah selatan berbatas dengan benua Australia, sebelah barat berbatas dengan Pulau Maluku,
dan sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini. Keadaan alam Pulau Papua terdiri dari nama-nama pantai dan lautnya. Pantai di Papua ada Pantai Teluk Triton di Papua Barat, Pantai Bakaro di Papua Barat, Pantai Pulau di Papua Barat, dan Pantai Lampu Satu di Papua. Lautnya ada Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Halmahera. Nama-nama dataran rendah di Pulau Papua ada dataran rendah pesisir Arafuru, dataran rendah Merauke, dataran rendah pesisir selatan Papua. Sedangkan nama-nama gunung di Papua ada Gunung Puncak Jaya, ada Gunung Puncak Mandala, ada Gunung Puncak Trikora, dan ada Gunung Dom. Nah Ananda, sekarang kita masuk kembali ke pembelajaran tentang ide pokok. Perhatikan teks berikut. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas, akan muncul juga rasa empati dan rasa simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling membantu, bahu-membahu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Nah, silakan Ananda lanjutkan membaca teks tersebut. Sebagai contoh, ide pokok dari paragraf tersebut adalah untuk paragraf 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dari teks di atas, nah sekarang Ananda, apa itu gotong royong? Benar, gotong royong adalah suatu kegiatan kerja bersama, memeras keringat secara bersama sehingga tercapai tujuan bersama. Gotong royong merupakan nilai atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dengan adanya kegiatan gotong royong, manfaat yang bisa kita peroleh adalah: pertama, tercipta suasana persatuan, saling kerjasama. Kedua, terjalinnya silaturahmi, solidaritas, dan kesetiakawanan atau kebersamaan. Ketiga, timbul rasa empati, simpati atau perhatian ke orang lain atau peduli kepada sesama kita. Dan pekerjaan yang berat menjadi ringan, dan pekerjaan yang berat pun akan cepat selesai. Dalam sebuah negara, kebersamaan dapat mempercepat pembangunan. Demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.